Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Aktivitas eksplorasi gas wilayah selatan Gurun Pasir Arab baru-baru ini menemukan tengkorak manusia bersaiz raksasa sangat mengejutkan. Wilayah di Gurun Pasir Arab Selatan ini disebut penempatan kosong, empty quarter atau Rob al-Khali. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa Dia pernah menciptakan manusia berukuran besar. Mereka adalah kaum 'Ad, di mana Nabi Hud alaihissalam diutus di sana untuk menyeru manusia pada kebenaran. Tubuh mereka berukuran besar, sangat tinggi dan kuat. Karena itu mereka bisa memeluk sebuah pohon besar dan mencabutnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada mereka dengan melebihkan mereka dari umat yang lain, mereka berbalik menjadi umat pendurhaka, mendustakan serta menentang kenabian Nabi Hud alaihissalam. Sebagai hukuman, mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama Arab Saudi meyakini penemuan ini adalah kaum 'Ad dari zaman Nabi Hud tersebut. Demi keselamatan tapak arkeologi tersebut, tentara Arab Saudi telah menjaga kawasan penemuan ini dan tak seorang pun dibenarkan memasuki lokasi kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Penemuan arkeologi di kota Iram. Pada awal tahun 1990, muncul berita dalam beberapa surat kabar yang terkemuka di dunia yang menyatakan kota legenda Arabia yang hilang telah ditemui. Kota legenda Arabia ditemukan, Ubar, Atlantis di padang pasir. Yang membuat penemuan arkeologi ini lebih menarik adalah kenyataan bahwa kisah ini disebut juga di dalam Al-Quran. Ramai orang sejak dahulu beranggapan bahwa kaum 'Ad sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda atau beranggapan bahwa lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka atas penemuan ini. Penemuan ini yang hanya disebutkan dalam cerita lisan suku Badui, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu yang sangat mendalam. Nicholas Kleb, seorang arkeolog amatur yang menemukan kota legenda yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Sebagai seorang Arab profil dan pembuat film dokumenter berkualitas, Kleb telah menjumpai sebuah buku yang sangat menarik selama penelitiannya tentang sejarah Arab. Buku ini berjudul Arabia Felix yang ditulis oleh seorang peneliti Inggris bernama Bertram Thomas pada tahun 1932. Arabia Felix adalah wakil Rom untuk bagian selatan semenanjung Arabia yang sekarang ini mencakup Yaman dan sebagian besar Oman. Bangsa Yunani menyebut daerah ini Eudaimon Arabia. Sejarah Arab abad pada pertengahan menyebutnya sebagai Al-Yaman As-Sa'idah 20. Semua nama tersebut berarti Arabia yang beruntung, karena orang-orang yang hidup di daerah tersebut di masa lalu dikenali sebagai orang-orang yang paling beruntung pada zamannya. Jadi, apakah yang untung itu? Keberuntungan mereka sebagian berkaitan dengan kawasan mereka yang strategis, menjadi perantara dalam perdagangan rempah ratus antara India dan tempat-tempat di utara semenanjung Arab. Di samping itu, orang-orang yang berdiam di daerah ini menghasilkan dan mengedarkan frankincense, sejenis getah wangi dari pohon langka. Karena sangat disukai oleh masyarakat kuno, tanaman ini digunakan sebagai dupa dalam berbagai upacara keagamaan. Pada saat itu, tanaman tersebut sekurang-kurangnya sama berharganya dengan emas. Thomas memaparkan tentang suku-suku yang beruntung ini dengan panjang lebar dan menyatakan bahwa ia telah menemukan jejak sebuah bandar purba yang dibina oleh salah satu dari suku-suku ini. Itulah bandar yang dikenali suku Badui dengan sebutan Ubar. Pada salah satu perjalanannya ke daerah tersebut, orang-orang Badui yang hidup di padang pasir itu menunjukkan pusat-pusat usang dan menyatakan bahwa pusat-pusat tersebut mengarah ke bandar kuno Ubar. Thomas yang sangat berminat dengan perkara ini ingin mengkaji lebih dalam lagi. Kleb setelah mengkaji tulisan Thomas, yakin akan kewujudan bandar yang hilang tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, beliau memulai penelitiannya.
Klepp membuktikan kewujudan Ubar dengan dua cara. Pertama, ia menemukan pusat-pusat yang menurut suku Baduy benar-benar ada. Ia meminta NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat, untuk menyediakan foto satelit daerah tersebut. Selepas rundingan yang panjang, beliau berhasil membujuk pihak yang berkuasa untuk memotret daerah tersebut. Klepp meneruskan mempelajari pelbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukannya. Yang ditemuinya adalah sebuah peta yang dilukis oleh Ptolemeus, ahli geografi Yunani Mesir, pada tahun 200 Masehi. Pada peta ini ditunjukkan sebuah lokasi bandar tua yang ditemui di daerah tersebut, dan jalan-jalan yang menuju kota tersebut. Sementara itu, beliau menerima kabar bahwa NASA telah melakukan pemotretan. Dalam foto-foto tersebut, beberapa pusat kafilah dapat dilihat. Suatu hal yang sangat sulit untuk dicari dengan mata kasat, tetapi boleh dilihat sebagai satu kesatuan dari luar angkasa. Dengan membandingkan foto-foto ini dengan peta tua yang di tangannya, akhirnya Klepp menjumpai kesimpulan yang ia cari. Pusat-pusat dalam peta tua sesuai dengan pusat-pusat dalam gambar yang diambil dengan satelit. Tujuan akhir dari jejak-jejak ini adalah sebuah tapak yang luas yang ditenggarai dahulunya merupakan sebuah bandar. Akhirnya lokasi bandar legenda yang menjadi subjek cerita-cerita lisan suku Baduy dijumpai. Tidak berapa lama kemudian, penggalian bermula dan peninggalan dari sebuah bandar mulai tampak di bawah gurun pasir. Demikianlah bandar yang hilang ini disebut sebagai Ubar Atlantis di padang pasir. Lalu, apakah yang membuktikan bandar ini sebagai bandar kaum 'Ad yang disebutkan dalam Al-Quran? Begitu runtuhan-runtuhan mulai digali, diketahui bahwa bandar yang hancur ini adalah milik kaum 'Ad dan beberapa tiang-tiang Iram yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena di antara pelbagai struktur yang digali, terdapat menara-menara yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran. Dr. Zarins, seorang ahli pasukan kajian yang memimpin penggalian, mengatakan bahwa karena menara-menara itu disebut sebagai bentuk khas bandar Ubar, dan karena Iram disebut mempunyai menara-menara atau tiang-tiang, maka itulah bukti terkuat saat ini bahwa tapak yang mereka gali adalah Iram, bandar kaum 'Ad yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.